Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak, sehat? Silakan berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Bapak mau mengecek kehadiran kalian, ya. Alif, Yusuf, Hanif, Hadir. ada yang belum disebut? Sudah ya? Nah, baik, sebelum kita mulai KBM, kita biasakan dulu literasi ya. Sudah bawakan buku bacaan selain mata pelajaran ya? Sudah. Silakan dibuka. Bapak kasih waktu 3 menit mulai dari sekarang. Mangga. Waktunya cukup ya untuk kegiatan literasi. Hari ini kita akan belajar masih dalam tema besar anekdot, namun ke subbagian struktur teks anekdot dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Sebelum kita memulai KBM hari ini, kita pretest dulu ya. Silakan dibuka HP-nya, masuk ke link yang sudah Bapak bagikan di grup kelas. Ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Bapak kasih waktu 3 menit. Silakan. Baik, waktu pretestnya cukup ya. Silakan disimpan lagi HP-nya. Sekarang kalian saksikan dulu satu buah video mengenai teks anekdot ya. Silakan dilihat di layar. Itu dia satu buah video teks anekdot. Sebenarnya ini teks yang dikonversi menjadi satu buah video ya. Ada kejanggalan tidak? Ada. Apa kejanggalannya? Coba silakan. Kemalingan kok beruntung. Yang lain ada yang mau berpendapat mengenai teks ini? Silakan. Malingnya ya. Harusnya kalau CCTV pakai izin merekam atau tidak? Tidak. Baik, Bapak mau menjelaskan materi. Silakan diperhatikan ya. Struktur teks anekdot. Tadi Bapak sedikit memberikan gambaran bahwa tiap teks dalam bahasa Indonesia pasti ada strukturnya. Bapak analogikan dengan bangunan ini. Ada fondasi, ada dinding, dan ada atap. Begitupun dalam hampir semua teks yang ada dalam bahasa Indonesia ada strukturnya. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Baik, selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan ya. Kaidah kebahasaan teks anekdot itu ada 7. Tadi Bapak sudah singgung sedikit bahwa teks dalam bahasa Indonesia ada struktur dan ada kaidah kebahasaannya. Contoh tadi teks puisi selalu ada kaidah kebahasaan yakni majasnya. Nah, dalam teks anekdot ada 7 kaidah kebahasaan ya. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi
yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, sebelumnya, selanjutnya, setelah itu, dan lain-lain. Dan banyak contoh lagi, ya seperti itu. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah ini kalimat yang ditandai akhir kalimatnya menggunakan tanda seru. Yang M menggunakan kalimat seru. Yang terakhir adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang ditandai dengan tanda kutip. Biasanya teks anekdot yang berbentuk dialog. Sampai sini ngerti? Baik. Nah, yang akan kalian lakukan dengan struktur dan kaidah kebahasaan, kalian akan menganalisis satu teks anekdot ya, yang sudah Bapak tampilkan tadi. Langkah-langkah untuk menelaah strukturnya ada 3. Yang pertama, membaca teks anekdot dengan seksama, memahami struktur teks anekdot dengan baik. Dan yang ketiga, menelaah struktur dalam teks anekdot, langsung aksi menelaah. Langkah-langkah menelaah kaidah kebahasaan teks anekdot hampir sama dengan menelaah struktur teks anekdot. Yang pertama, membaca teks anekdot dengan seksama, lalu memahami kaidah kebahasaan teks anekdot dengan baik. Yang ketiga, menelaah kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Baik, sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Sepertinya ini sudah pada ngantuk ya. Kita ice breaking dulu ya. Baik, silakan berdiri. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Silakan bertiga. Sekarang cukup berbalik. Berbalik. Rapika. Ya, cukup. Baik, bismillah. Sekarang kita mulai ke proses analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Sebelumnya Bapak mau membagikan dulu LKPD-nya. LKPD adalah lembar kerja peserta didik, yakni kertas yang harus kalian isi ketika menelaah atau menganalisis struktur dan kaidah teks anekdot. Ya, baik, Bapak bagikan satu persatu. Silakan analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdotnya, ya. Baik, pengerjaannya Bapak kasih waktu 20 menit ya. Silakan dikerjakan. Nanti kalian cari dari teks yang sudah Bapak bagikan di sini. Tadi kan videonya sudah Bapak tayangkan, teksnya sudah Bapak. Nanti kalian tuliskan bagian mana saja yang termasuk observasi, bagian mana yang termasuk orientasi, bagian mana yang termasuk krisis, reaksi, dan koda. Kalimat tergantung kesepakatan dari kelompok. Nanti benar salahnya tentu Bapak yang menilai. Yang kedua adalah kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya ada 7. Misal tadi Pak, bagaimana kalau salah satu kaidah kebahasaannya tidak terdapat di sini, yang tidak usah diisi. Jadi nanti cari strukturnya, reaksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kodanya. Silakan. Oh, jadi kalimat satu kaidah kebahasaan tidak terdapat di sini. Berarti kalian strip saja. Yang merupakan masalah kalau saya lihat ya di sini tidak ada. Kalau memang salah satu kaidah kebahasaan tidak ada di teksnya, nanti rasa bingung, berarti di strip saja. Jadi dikosongin. Dikosongkan saja. Tapi memang tidak ada di teks ini. Berarti teks ini kurang lengkap kaidah kebahasaan. Ya. Konjungsi kronologis menurut orang nggak ada.
Tapi kalau kayak ini kalimat perintah, retoris banyak kayak tak ya sama kemalingan apa. Kalimat langsung itu tandanya ada apa? Tanda kutip. Ini hampir semua pakai tanda kutip ya. Maka dari itu tulis di sininya hampir semua kalimat termasuk kalimat langsung. Sudah cukup. Selesai mengerjakannya. Bapak minta menampilkan hasil kerjanya. Bapak tunjuk saja ya. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan tentang teks anekdot yang isinya itu kaidah dan struktur. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dain Hamdani sebagai moderator dan rekan saya Keira sebagai pemateri 1 dan rekan saya Raihan sebagai pemateri 2 dan rekan saya yang terakhir Hasna sebagai notulis. Baik, saya serahkan kepada pemateri. Pelapor, pas saya kemalingan, lalu polisi menjawab, kemalingan apa? Mobil pak, tapi saya beruntung pak. Sudah minta izin malingnya untuk merekam bagian real. Silakan kepada pemateri 2. Isi dari teks analisis kaidah kebahasaan. Yang satu kalimat yang menyatakan masa lalu. Seorang warga melakukan kemalingan. Kedua, kalimat retoris. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit masukan dari Bapak atau dari kalian ada masukan dulu nggak untuk kelompok ini? Silakan. Pemateri 2-nya suaranya kurang kencang. Masukan dari siapa? Dari Yusuf. Dari Yusuf. Baik, terima kasih Yusuf ya. Kelompok lain ada yang Pelafalannya kurang jelas pak. lampalannya kurang jelas. Kalau isinya sudah benar dari kelompok kamu? Muhammad Adif Maulid Syukur ingin memberi kritik dan saran, mungkin intonasinya seperti yang tadi Ucup bilang untuk lebih keras. Terima kasih untuk Hanif ya atas masukannya. Kepada pemateri 2 ya, suaranya kurang jelas, intonasinya kurang baik, intinya mengenai pelafalan ya. Maka dari itu kalian kalau mau presentasi harus persiapan dengan baik ya. Untuk isinya sendiri Bapak dengar tadi benar semua ya isinya seperti itu. Sekian masukan dari Bapak, silakan duduk ke tempat masing-masing ya. Terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi. Sekarang kita memasuki post test ya. Kita buka HP-nya. Baik, waktu posisinya sudah selesai ya. Kita masuk ke tahap refleksi atau kesimpulan. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan proses KBM hari ini? Boleh, silakan Hanif. Perkenalkan, nama saya Hanif. Saya ingin menyimpulkan tentang teks anekdot ini. Saya mendapatkan setiap teks itu ada struktur dan kaidah kebahasaannya sendiri. Kalau struktur seperti yang Bapak Febri tadi jelaskan, seperti bangunan yang memiliki fondasi, dan jika kita pindahkan ke teks anekdot memiliki struktur seperti abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Dan kaidah kebahasaannya yang seperti kalimat retoris, konjugan yang bisa saya ambil dari teks anekdot ini, Pak. Terima kasih. Ya, bagus, terima kasih Hanif ya. Itu ada strukturnya. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal, seperti bangunan ini ada strukturnya, ada fondasi, ada dinding, dan ada atap. Begitupun setiap teks dalam bahasa Indonesia. Sekian pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin doa oleh KM-nya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.